ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang insyaallah kita berada di bulan Dzulhijjah. Benar? Tanggal berapa sekarang? 6. Tanggal berapa? 26 apa 27? Oh, beda ya wis. Ya. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram apa Suro? Oh, wong Jawa Suro. Jenengan tiyang pundi? Apapun bulannya, yang penting mudah-mudahan ibadah kita bisa semakin meningkat kualitasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang adab tarbiyatul aulad. Sedikit kita mengulas apa yang kita kaji di pertemuan yang lalu dan kita lanjutkan pula poin-poin berikutnya. Di poin yang ke-11, di antara adab tarbiyatul aulad adalah bersabar dan berbuat baik kepada anak perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu pernah kita ingatkan, kita sebutkan yang namanya anak itu anugerah dan orang tua hanya bisa berkehendak, Allah yang menentukan. Karpe itu pengen duwe anak ngene, bener? Tapi kebanyakan orang itu kepingin nih kalau anak pertama laki-laki apa perempuan? Kebanyakan umumnya laki. Yang kanan rung di gambaran, nah rapi kok. Ya, banyak yang berharap pengen punya anak laki-laki. Ya, tetapi yang namanya sekali lagi anak adalah sebuah nikmat anugerah. Kita nggak tahu kita diberi anak apa, mau laki-laki atau perempuan kita tidak tahu. Yang pasti ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak itu lahir tidak sesuai dengan kekarepane panjenengan, maka bersabar. Masya Allah, saya tuh ingat banget Bapak Ibu, anak kami sendiri waktu pertama di USG itu laki-laki, perempuan. Terus di USG lagi laki-laki, USG lagi perempuan. Nah iki sing wis ketiga iki. Siap-siap iki wisan, Pak. Saya tuh siap-siap iki wisan. Lahir laki-laki, Pak. Lahir laki-laki. Padahal wis disiapno bahan-bahan sing warnane pink iki, Pak, karo ibuke. Lho saya tuh. Ya, bener ini. Padahal pertama nih ya iku mau. Ya, kita tidak tahu seperti apa nanti anak kita yang lahir, mau laki-laki atau perempuan kita tidak tahu. Maka apapun anak kita yang lahir, bila memang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, bersabar. Apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Ya, silakan nanti dilihat di rumah surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Ya. Bersabar, jangan sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut. Apabila mereka diberi kabar kelahiran anak perempuan, hitam merah pada muka mereka, senep, marah, nggak seneng. Padahal sekali lagi anak ya anugerah. Ya, anak itu
anugerah. Dan naudzubillah, perkara yang sangat menyedihkan bila di zaman ini kemudian ada suami atau mungkin orang tua saking ngebeti pengen duwe anak lanang kemudian mengucapkan sumpah serapah kepada istrinya atau menantunya, nek gak iso duwe anak lanang wis lereni wae ra usah dilanjutni. Loh, hal semacam ini ada. Ya, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika sudah seperti ini maka si istri akan cemas, Pak, sedih, dan ini akan sangat berpengaruh. Maka ma'asyiral muslimin, orang tua harusnya sabar dalam kelahiran anak-anak mereka, sabar nantinya dalam pendidikan mereka, sabar dalam pengajaran mereka. Terlebih anak perempuan, kami sampaikan terlebih anak perempuan. Kami kadang mengingatkan anak SMA itu gini, Pak, le mbak, nek ono arek lanang metu tengah wengi turu ning pinggire wong ra ono sing doyan. Paham maksudnya nggih? Arek lanang tengah malam mbok turu ning pinggire wong gak ono sing ngutik, gak ono sing doyan. Tapi kalau anak perempuan, jangankan kok gak keluar, wong gak keluar banyak yang pengen ngajak keluar. Maka orang tua harus lebih berhati-hati, harus lebih benar-benar bukan overprotective ya, benar-benar protektif terhadap pergaulan anak perempuannya. Lebih ekstra lagi. Makanya yang punya anak-anak perempuan harus lebih ekstra. Sabarnya ya kudu lebih. Sabar mendidiknya harus lebih, menjaganya harus lebih. Karena memang antara anak laki-laki dan perempuan berbeda, Pak. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang tua ketika diberi anak perempuan satu harus bersabar dan ridho atas kelahirannya. Terlebih yang ngebet duwe anak lanang. Ini kami ingatkan. Khususnya yang baru menikah biasanya arep-arepe pengen duwe anak lanang. Sabar, ridho. Ketidakridhoan orang tua terhadap kelahiran bayi akan berdampak. Ya, ketidakridhoan orang tua terhadap kelahiran bayinya akan berdampak. Ada sebuah kisah yang diceritakan kepada kami, rekan kami bercerita bahwa ada seorang anak ini cewek, Pak, tapi sifatnya kemelanang. Piye ngono ku ning ngarani? Yo cewek tapi sifatnya kemelanang. Kemudian teman coba Mbak, ketika dia mengobatkan bapaknya, Mbak, sampean iki sakjane lak bapake ibuke lak pengen duwe anak lanang toh. Sampean iki anak sing dikarepno dadi anak lanang tapi ternyata lahir wedok, bener enggak gitu? Iya, satu. Yang kedua, jenengan lah gak patek diperhatekno tuh. Iya. Ini yang terjadi, Pak. Ketidakridhoan orang tua memang berdampak terhadap anak. Makanya orang tua, sekali lagi kami ingatkan, anak yang lahir mau laki-laki atau perempuan itu nikmat dari Allah, syukuri, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah demikian sudah ridho, dan sabar dalam mendidik mereka, sabar dalam mengajari mereka. Terlebih sekali lagi anak perempuan. Ya, banyak hal yang nanti akan ada di depan kita ketika kita memiliki anak perempuan, sangat berbeda dengan anak laki-laki. Ngrumati arek lanang ku luwih gampang timbang ngrumati anak wedok. Ya, menjaganya harus ekstra dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ketika orang tua mau memperhatikan, menjaga benar-benar anak perempuannya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, dakhalat ra'atun ma'a ibnatani laha tas'alu falam tajid 'indi syai'an.
seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku meminta makanan. Jadi datang seorang ibu dengan dua putrinya. Kondisi wanita ini tidak memiliki apa-apa, miskin. Kalau orang zaman dulu Pak, miskin yo miskin tenanan. Kalau sekarang kan banyak orang pura-pura miskin nek wayahe mengajukan bantuan. Apunten loh ini. Kalau wayah mengajukan bantuan kabeh saya tidak mampu gitu kan. Naudzubillah. Ini bener-bener nggak punya apa-apa. Ya. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin, dan kata Aisyah, dan aku tidak memiliki apa-apa kecuali hanyalah sebutir kurma. Masya Allah, Aisyah di rumahnya hanya punya sebutir kurma. Kalau kita insya Allah selama masih ada kulkas, kayaknya soft atas sampai soft paling bawah. Duh, iya kan? Atas apalagi mari kurban gini. Wes, persapian, perkambingan, terus perikanan, lengkap, masya Allah. Ini Aisyah, istri Nabi, ya, wanita mulia, ummahatul mukminin. Beliau mengatakan sendiri, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Akan tetapi, ya, nggak memiliki apa-apa kecuali sebutir kurma. Fa'ataituha iyyaha, maka aku berikan kurma tersebut kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha, kemudian kurma tersebut setelah aku berikan kepadanya, si ibu tadi memaruh. Apa memaruh, Pak? Membagi kurma tersebut di apa? Diceklek lah, dipotong jadi dua. Tapi pakai tangan, apa itu namanya? Ya wis intine ngono lah, ya. Dibagilah kurma ini kepada kedua putrinya. Walam takul minha, dan si ibu tadi nggak makan sedikit pun. Summa qamat fa kharajat fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu ibu itu berdiri dan pergi keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Fa akhbartuhu, dan aku kabarkan apa yang barusan terjadi itu. Faqal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtuliya min hadhil banat, siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, ya, bisyai'in, dengan suatu ujian, fa ahsana ilaiha, kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuannya, kunna lahu sitron minan nar, maka sejatinya anak tersebut akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dan dari hadis ini ada pelajaran yang berharga juga yang lainnya, yang namanya ibu. Wes to aku ramangan sementing anakku mangan. Bener Pak? Makanya ada istilah wong tuwa siji ku masih ndi anak 10 kabeh dadi wong. Bener? Meskipun yang rumat itu ibu saja atau bapak saja, beliau akan berupaya agar anaknya semua berhasil dirawat dengan benar-benar. Tapi belum tentu 10 anak mau ngerawat satu orang tuanya. Ya, belum tentu. Ya. Bingung nek tinggoni ibuke. Ya, kuatir ganggulah, kuatir inilah, kuatir itulah. Makanya sering kami ingatkan ketika kami mengumpulkan wali santri, salah satu aset orang tua di masa senjanya nanti adalah anak yang soleh dan solihah. Itu aset yang paling berharga. Harta yang banyak belum tentu mampu menenteramkan orang tua, menjadikan orang tua tenang di masa senjanya. Belum tentu. Tapi anak yang soleh dan solihah, merekalah yang akan senantiasa ada untuk kedua orang tuanya. Makanya orang tua juga dalam mendidik anak jangan pilih kasih. Kemarin sudah kita jelaskan. Belum tentu yang kita sayang-sayang itu nantinya akan merawat kita, dan belum tentu yang kita buang, tidak kita perhatikan di masa senjanya, mereka tidak perhatian dengan kita.
Betapa banyak kisah yang terjadi, anak yang tidak diharapkan oleh orang tuanya, justru di masa senjanya dialah yang ada, mendampingi orang tuanya. Kemarin ada kisah seorang bapak, sekali lagi seorang anak, orang tuanya ini terkena diabetes, Pak. Diabetes. Sakitnya udah diobati lama nggak sembuh-sembuh, nggak kering-kering gitu. Nggak kering-kering. Kemudian sama teman diginikan, yang ngantarkan anaknya, yang cewek ini, Mbak, punya saudara ya gitu. Punya, Ustaz. Saudara Mbak ini kan yang paling disayang sama orang tua jenengan kan? Iya. Tapi kan sekarang nggak ada. Iya. Dan orang tua jenengan ini kan berharap kan agar dia yang ngerawat. Iya. Kalau pengen sembuh suruh pulang, suruh ngerawat. Kalau enggak silakan bawa pulang. Bener, si anak yang pertama ini disuruh pulang. Satu malam, Pak, besok diabetesnya kering, Pak. Besoknya sudah kering, Pak. Semalam cumaan, 1 hari saja. Ya. Yang rawat tadi apa? Si cewek, si anak perempuan ini yang kurang perhatiannya, yang kurang diperhatikan si orang tuanya. Makanya sekali lagi orang tua jangan pilih-pilih dalam mendidik anak. Bagaimanapun kondisi anak kita, dan jangan pernah membanding-bandingkan anak kita. Oh fulan ini masya Allah, oh fulan ini waduh. Ya. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, didiklah dengan benar, sayangi dengan benar. Jangan pilih kasih. Kemarin udah kita jelaskan, babnya udah kita paparkan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, manibtuliya min hadhil banat bisyai'in, siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuan mereka, lalu dia berbuat baik, fa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, kunna lau sitron minan nar, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan surga bagi sang ibu, atau Allah telah membebaskannya dari api neraka. Karena perhatiannya, kasih sayangnya, rela mengorbankan apapun yang dimilikinya. Wis mas yo nggak mangan nggak popo, sing penting anake mangan. Dia amanah dengan apa yang Allah titipkan padanya. Dia menjaga benar-benar apa yang Allah titipkan kepadanya. Masya Allah. Rasulullah juga bersabda, man kana lahu salasatu banatin, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, lalu ia bersabar atas mereka, wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna, dan dia memberi makan, memberi minum serta memberi pakaian, min jidatihi, ya wis to kabeh dicukupi, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka sejatinya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka di hari kiamat. Pak, anak perempuan 3. Mari kita bersama-sama untuk memahami. Wong tua nih wis di anak siji wedok, pingine anak kedua apa? Apa? Oh, tibae lahir wedok meneh. Anak ketiga pingine anak apa? Lanang, Pak. Bener nggak? 3 wedok meneh. Ya, ini kalau nggak agamanya bagus, kalau nggak ngerti agama, kadang-kadang sambat, nggerutu, ngedumel. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi seperti yang tadi kita sebutkan. Anak sing ora dikarep nih. Naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai. Wis to mas yo wedok-wedok telu, ada yang punya anak perempuan 3? Ada? Masya Allah. Ya. Jika benar-benar dirawat, diberikan pendidikan yang terbaik,
dirawat dengan baik, fa insya Allah anak-anak ini nanti di hari kiamat akan menjadi penghalang dari api neraka. Jangan pernah berpikir macam-macam. Waduh, anak perempuan, aduh isopo. Terus apa bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu? Anak wedok isopo, mbene wis rapi milu bojone. Nah, bener kan? Kalau di Malang tradisinya gimana? Kalau perempuan sudah nikah itu ikut suaminya atau si suami ikut istrinya? Yang mana? Saya nggak tahu loh ya. Kalau di Tuban itu, kalau udah nikah ya, kalau di Tuban biasanya si laki-laki akan ikut si istri. Jadi akan di rumah si wanita ini. Kalau sudah punya harta baru bangun rumah sendiri. Tapi ketika masih nikah, baru awal-awal nikah akan ikut istrinya. Kalau di Malang bagaimana? Sama? Oh sebagian, sama sebagian beda. Nggak apa-apa. Tapi kan nanti setelah menikah si anak perempuan ini akan ikut suaminya dan akan berpikir ulang. Aku olehku apa nek ku nyekolahne dhuwur-dhuwur. Bener kan? Loh sampai sini loh Pak. Nek ku nyekolahne dhuwur-dhuwur olehku apa? Wis tak bandani ngetokno duit oke, bareng sukses. Duwe wong. Cek enak. Lah apa pengen rabi? Kan juga enggak demikian konsepnya. Makanya Rasul sudah menyebutkan ini. Wis topak rawatan dengan benar. Ya. Berikan makan dengan makanan yang halalan thayyiban, berikan minuman dengan yang terbaik, pakaian dari yang halal. Kita jaga amanah ini dengan baik. Bahkan sampai nanti kita pilihkan suami yang terbaik buat dia. Sudah ketika orang tua demikian, fa insya Allah kelak di hari kiamat, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Mereka nanti akan menjadi penghalang dari api neraka di hari kiamat nanti. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi juga pernah bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku seraya Nabi menggabungkan jarinya ini. Masya Allah. Makanya yang diberi anak perempuan ya dirawat dengan benar, dididik dengan benar, sabar. Nyeruteni anak wedok itu apa nyeruteni ya? Memahami anak perempuan itu kadang-kadang lebih rumit daripada memahami anak laki-laki. Bener Pak? Duh, sing pengalaman, sing anak isik lanang-lanang ndang tambah. Sing rung nikah yo ada yang belum nikah. Mumpung sik Syawal ndang. Kok Syawal mumpung sik Dzulhijjah ndang. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain menyebutkan dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini wa asyara bi usba'ihi. Dan Nabi menyebutkan aku dan dia di surga seperti dua jari ini. Maka sekali lagi yang diberi anak perempuan, apalagi yang sudah diberi 3, benar-benar dididik dengan baik sampai memilihkan suami yang terbaik. Terlebih di zaman ini ya, yang tantangan zamannya semakin luar biasa ya, luar biasa Pak tantangannya saat ini. Bahkan kalau kita perhatikan subhanallah ya, di zaman ini itu didik anak perempuan itu ya harus ekstra bener. Antara suami dan istri harus ada yang berkorban. Ojo sibuk kabeh. Kok nggak kerumat nggo anake. Anak itu Pak, apalagi sudah setingkat SMP,
Saya itu ngajar SMP, ngajar SMA. Anak kalau sudah SMP tidak dapat perhatian orang tua, nggak ada teman untuk sharing, nggak ada teman untuk curhat, dia akan curhat kepada yang lainnya. Syukur-syukur ketemu curhat cewek sing bener-bener apik, lah nek ketemu lanangan sing nggak bener. Apakah mungkin? Sangat-sangat mungkin. Apalagi yang nggak mondok, sing mondok wae yo ketika pulang nggak ada pengawasan wae iso ucul gitu. Ya, harus ekstra orang tua sekarang. Ini kami ingatkan. Ya, banyak yang terjadi demikian. Orang tuanya nggak perhatian, ibunya kerja, bapaknya kerja, anak dititipkan kepada, kalau nggak pembantu sama mbah, ya sudah. Ini kiamat sugro bagi orang tua nih. Jadi petaka nih nantinya. Ya, maka berhati-hati khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan. Ojo kabeh sibuk. Hendaknya ada salah satu yang memperhatikan anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu salasu banatin yuwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna." Siapa yang memiliki 3 anak perempuan, ia mengayomi mereka, mencukupi mereka, menyayangi mereka, faqad wajabat lahul jannah, maka tentulah telah wajib baginya surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, bertanya nih salah seorang dari suatu kaum, wasintaini ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma punya anak perempuan 2 ya Rasulullah? Qala wasintaini, 2 anak perempuan juga. Siapa yang punya 2 anak perempuan, dia mengayominya, mencukupinya, menyayanginya, menjaganya benar-benar, maka wajib baginya untuk dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jaga anak-anak perempuan kita. Akan tetapi ingat wahai para bapak, para ibu, anak-anak perempuan itu ujian sekali lagi. Ya, anak-anak itu ujian. Ya. Makanya tadi Rasulullah menyebutkan manibtulia min hadhil banat. Siapa yang diuji dengan anak-anak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya Imam Al-Qurtubi menyebutkan fa fi hadzal hadis, dan hadis ini ma yadullu ana annal banat baliyah, bahwa anak-anak perempuan itu ujian. Summa akhbaru anna fis sabri alaihinna, kemudian Nabi mengabarkan siapa yang sabar kepada anak-anak perempuannya, wal ihsan, dan berbuat baik ilaihinna kepada mereka, ma yaqi minan nar, ya, terdapat pencegah dari api neraka. Yang diberi amanah anak-anak perempuan 2, 3 atau mungkin 1, sabar dalam mendidiknya, bersabarlah dalam mengayomi mereka, berbuat baiklah pada mereka, antarkan mereka sampai pada memilih pasangan yang terbaik. Pilih pasangan yang baik. Baik apanya? Baik apanya? Akhlaknya apa uangnya? Yang baik agamanya. Ya, baik agamanya. Poin berikutnya, di antara adab tarbiyatul aulad adalah mewajibkan anak-anak perempuan untuk memakai hijab atau jilbab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya, ya, yudnina alaihinna min jalabibinna, memakai jilbab ke seluruh tubuh mereka. Perintahkan yang demikian ini bersifat wajib.
menutup aurat, memakai jilbab itu bukan pakaian apa namanya ya, suatu suku atau tempat tertentu, tidak. Memakai jilbab ini adalah syariat. Makanya ketika ada yang mengatakan, oh nyapo to pakai jilbab barang itu pakaian orang, lu tidak tahu, nggak baca sejarah iki. Bukankah ketika turun perintah untuk menutup aurat, memakai jilbab, wanita-wanita mukminah di zaman itu menyobek kain gorden mereka dan untuk menutupkan ya kepala mereka, disobek tuh kain gorden mereka. Artinya sebelumnya apa? Tidak pakai gitu loh. Maka yang mengatakan demikian iku kon moco sih, ya mungkin mocone kurang oke, atau mungkin hatinya yang keruh gitu loh. Ya, ini kewajiban, ya ini kewajiban. Dan diantara manfaatnya zalika ada an yu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Begitu pula mereka tidak diganggu. Ya ada toh Pak, wanita berjilbab rapi, menutup aurat kemudian disuil apa? Disweet-sweeti apa niku jenenge ya? Pernah nggak ada kisah demikian? Nggak ada Pak. Tapi kalau wanita membuka aurat itu biasanya lah dia apa? Ya, ini memuliakan atau enggak? Enggak memuliakan. Ya. Enggak memuliakan. Makanya ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad'a an yu'rafna fala yudzain. Hal demikian itu agar mereka tidak diganggu. Lu wis dikei lho, rambu-rambu. Udah disebutkan nih. Ya. Subhanallah, tapi ya itulah. Ya, apalagi saat ini subhanallah. Ya. Maka berhati-hati khususnya orang tua, benar-benar berikan pengawasan kepada anak-anaknya, keluarganya. Kadang itu ada gini Pak, ini ya lucu aja nih Pak. Arek sekolah itu kan jilbaban Pak. Begitu metu sekolah langsung jilbab itu tarik munggah. Set. Langsung sepeda diantar ae. Ada yang model demikian, tapi ning kene enggak enek. Di kota kayaknya enggak ada. Jadi metu itu koyo lepas kok penjara gitu loh. Maka orang tua harus perhatian. Dan yang banyak terjadi, mohon maaf, ketika orang tua nggak bener-bener perhatian, di rumah anak ketok alim, padahal di luar naudzubillah. Banyak hal ini terjadi. Kurang pengawasan, kurang perhatian, ngerti ning omah. Pak Ustadz, anakku itu kalau di rumah di kamar saja, meneng nek kamar gak nyapo-nyapo. Kok ngerti gak nyapo-nyapo? Lah HP ini, wifi ini on 24 jam. Di luar bagaimana? Harus lebih ekstra panjenengan yang punya anak perempuan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak ini aset jenengan di masa tua, bahkan setelah meninggal dunia. Didik bener-bener, terlebih anak perempuan, perintahkan untuk menutup aurat mereka. Jangan pernah menyepelekan masalah menutup aurat. Ustaz, sing penting kan atine jilbaban, gawe jilbab model apa jilbab ati iku. Ya. Sing penting lah atine jilbaban, gawe jilbab model apa, kain warga-warga piro. Ya. Tadi saya lewat Pak, serius Pak. Tadi saya berangkat, depan saya ada mobil. Inti kalimatnya gini. Tetaplah sholat meskipun bejat. Tetaplah pakai jilbab meskipun biadab gitu. Kurang lebih seperti itu. Lho mosok kalah karo sopir truk to. Wis to gawe jilbab, masih atine ketok orang apik, masih isih ana rasan-rasan titik gitu. Kan kadang-kadang gini, kok enggak pakai jilbab, urung siap wong aku isih seneng rasan-rasan. Kok enggak salat? Waduh aku enggak salat. Isih akeh dosa aku. Lho, wis ngerti akeh dosa malah gak gelem salat gitu loh. Kok tambah nemen ta? Ini yang banyak terjadi. Ditambah lagi ada orang-orang yang mengatakan, wis to enggak apa-apa enggak jilbaban, sing penting atine
Wis piye carane jilbabi. Mungkin ada tutorialnya nanti ya. Bagaimana tutorial menjilbabi hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang punya anak perempuan, yang punya saudara, ya, yang punya saudara ingatkan, ya, belikan jilbab, ya, belikan. Yang punya kerabat belum pakai jilbab, belikan, ya. Kalau pengen saudaranya, kerabatnya, kerabat kok jilbabe mini kabeh ya, jilbabe anake digawe. Ya tuh kok nolak gitu. Itu salah satu dakwah bil hal, dengan perbuatan. Berikan hadiah. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari kita berdakwah. Ya, dakwah itu bisa dengan lisan. Ya, ketika para ulama membahas bab amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar adalah memberikan teladan yang baik. Termasuk yaitu tadi yang ngajak jilbaban nih iso yo, selain ngajak mungkin mereka itu jilbab gede orang ono duwite, ya kita belikan. Ya, kita bagi-bagi jilbab. Masya Allah, itu luar biasa nanti pahalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang 13, orang tua hendaknya menjadi teladan yang baik bagi anak. Saya pernah mengingatkan, anak itu peniru ulung. Anak itu peniru ulung, peniru yang handal. Copy paste-nya orang tua tuh anak. Ada anak TK wis pinter misuh, ketika ditanya, "Lah, ibu bapak biasa ngono?" Anak kelas 1 SD sudah pinter misuh. Napa to misuh niku? Berkata ucapan yang kotor. Pinter fasih, luwih fasih katimbang Al-Fatihah gitu loh. Usut punya usut. Memang ya yang sering dia dengar ya itu. Ya. Yang sering dia dengar ya itu. Tanya lagi seorang anak kecil, "Mas, di rumah baca Al-Quran enggak?" "Enggak Pak." "Oh, bapak ibu enggak baca Al-Quran kok." Nah ini yang terjadi itu seperti ini. Orang tua pengennya punya anak soleh dan solehah, tapi orang tua tidak memberikan teladan. Maka orang tua hendaknya menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ucapan, perbuatan, ya, enggak guru merintah. Ya, tapi dia benar-benar berikan teladan. Niru loh Pak anak itu. Kelihatannya saja memang guru ngrungokno, guru meneng, tapi dia akan meniru apa yang kita kerjakan. Ya. Copy paste-nya kita ya anak-anak kita itu. Maka hati-hati setiap berucap, hati-hati. Makanya ibu bapak yang sedang mungkin yang namanya rumah tangga kadang ada kerikil, kadang ada duri, mungkin kadang hubungan suami istri kurang baik. Kalau mau seandainya ada ucapan yang mungkin agak nada tinggi, tolong jangan di depan anak-anaknya. Ya. Jangan. Ya, hati-hati sekali. Termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak ini juga akan meniru di sekelilingnya, Pak. Anak ini juga akan meniru di sekelilingnya. Maka sekali lagi, jadilah orang tua yang baik. Orang tua itu jarine kan guru toh, Pak. Nek guru itu digugulan ditiru gitu loh. Apapun yang kita lakukan akan ditiru oleh anak-anak kita. Makanya hati-hati, berucap hati-hati, berbuat hati-hati. Termasuk nantinya ini juga kami tambah, ketika menyekolahkan anak bener-bener tuh hati-hati. Jangan sampai di rumah sudah dididik ya perkataan yang baik, di rumah dididik hafalan Al-Quran, mulai tiba-tiba nyanyi. Loh, apal kondi le? Konco-konco. Kok pinter meso le? Lah konco-konco ngono.
Orang tua sudah berikan teladan yang baik, ya, tapi di luar kurang terkondisi. Makanya orang tua nanti juga memilihkan sekolah sekarang yo rotok-rotok repot iki saiki. Saestu, Pak. Ya, saestu bener ini yang banyak terjadi. Ya, maka sekali lagi orang tua, ayo jadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Oh ya, sholat yang berangkat, ya, makan juga doa, sehingga anak-anak nanti lihat, oh bapakku kalau mau makan ternyata juga baca doa. Ya, oh, nggak apa-apa kita suaranya agak dikeraskan ketika ada anak-anak kita sambil mendidik mereka. Soalnya arek cilik kan yo batin, lho bapakku kok gak maca donga, aku dikon donga. Nggak apa-apa, sebagai pembelajaran buat anak-anak kita. Ya, Masya Allah luar biasa. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan pada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik raja'an an ahfadha fik. Wahai anakku, aku selalu memperbanyak sholatku dengan tujuan supaya Allah selalu menjagamu. Ayo juga kita tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah akan menjaga anak-anak kita. Sekali lagi, anak-anak kita adalah copy paste-nya kita. Ayo perbaiki ucapan kita. Ayo lebih diperbaiki ibadah kita. Ya, yang sudah punya anak, ayo jadi teladan. Orang mungkur ngongkon tok, orang mungkur ngongkon, oh ya ayo, tapi ibunya juga demikian. Ibu-ibu, ya, anaknya dibatasi gawe HP, bapak ibu los gawe HP nang ngarepe anake. Iki rada ora patek tepak. Ya ora beneh iki jenenge. Iki wong tua ora patek beneh yo ngene iki. Ya. Dengarkan kajian parenting, anak jangan dikasih HP. Heeh. Wong tuane los nang ngarepe anake. Iku jenengan padha mbek mancing iwak. Ya. Jangan heran jika dia akan protes di belakang. Ya. Ini perhatikan, kadang ini banyak kami dapati demikian. Anak eka oleh HP-an, bapak ibu wis kadang bapak ya luwih nemen pisan nang ngarepe anake ngene pisan HP-ane. Nah. Ya, nek model ngene iki model apa? Mode apa? Kok ngerti jenengan? Ya ini loh, anake enggak oleh hapian ben anake iku maca Al-Qur'an, bapak tambah. Ya memang kadang HP miring ku ge maca Al-Qur'an Ustaz, ya kan. Tapi layar 2, layar 3 iku lho apa ngono lho. Ayolah gitulah. Jadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Saya yakin kok jenengan gak ridho bila anak jenengan terus nonton HP. Terlebih yang masih kecil. Anak sekarang itu lambat bacanya, lambat komunikasinya karena kesalahan orang tuanya. Nih anak itu cul-culan wis kon nyekel HP sejak kecil, yo meneng cep, gak rewel. Tapi ingat, dia akan lambat berbicara, lambat berkomunikasi, loading suwi. Liyane wis Intel Core 7 iki sik Pentium loro munyer. Kenapa bisa demikian? Salahe wong tuane. Terlebih yang orang tuanya sibuk. Ya, terlebih yang orang tuanya sibuk. Wis tukono tab sing gede, nonton oleh. Nonton apa Pak biasanya? Meneng cep, bener Pak, meneng, gak akan bicara, gak akan komentar. Ya, tumak nina loh, wista. Ya. Tapi dampaknya setelah itu silakan diperhatikan. Yang lain sudah berbicara, ini akan lambat bicaranya. Yang lain mudah diajak interaksi, iki gak nyantol-nyantol, gak nyambung. Salah siapa? Salah mbok nih karo bapake. Makanya tadi saya katakan di awal, ya. Ojo kabeh iku sibuk karepe dhewe. Ya, perhatian pada anak, kasih sayang kepada anak itu bukan hanya dengan memberikan mereka banyak harta, bukan. Berikan pendampingan mereka. Sejak kecil, bapak yang ngono nyampe omah sekeken HP nisi. Cekelan anake. Ben koyo duwe bapak ngono lho.
Jo sampai jenengan subuh budal, maghrib teko anake wis turu. Gak tau ngerti anake melek. Jenengan gak diceluk bapak suwi-suwi, celuk nggo. Ya, hati ini kami ingatkan. Dan jangan pernah merasa capek sendiri untuk bapak-bapak. Jangan pernah merasa aku wis kerja mulai capek apa jari ibu, jangan. Anak kita juga butuh sosok seorang bapak. Nyampe oma, tas ditaruh dulu, HP disingkirkan dulu. Gendongan anak ini isih cilik, jangan ngobrol, takonono, nak gimana tadi sekolahnya, nak gimana tadi pagine. Dia juga pengen curhat dengan panjenengan, tapi karena panjenengan gak punya waktu, sok sibuk karepe dhewe. Saya sibuk Ustaz, entenono turune anak tandang gawean. Ya, gak apa-apa kita melekan jam 11 lagi tandang gawe. Itu lebih baik, karena anak kita dapat perhatian kita, dapat kasih sayang kita. Makanya satu ibroh juga, Nabi Muhammad itu nikah pertama dengan siapa? Dengan Khadijah. Seorang Nabi Muhammad itu masa kecilnya dia sudah kehilangan seorang. Siapa dulu yang meninggal? Habis bapaknya siapa yang meninggal? Maka ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah adalah sebuah kebahagiaan yang berlipat ganda. Satu, mendapatkan sosok seorang istri. Dua, mendapatkan sosok yang memberikan kasih sayang dengan lebih. Sosok wanita yang sudah keibuan. Itu Khadijah. Double bahagianya. Makanya anak jenengan yang saat ini tidak jenengan berikan perhatian, jangan heran bila dia nanti akan cari perhatian di tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita benar-benar jaga anak-anak kita, berikan kasih sayang pada anak-anak kita, dan mudah-mudahan mereka nantinya akan senantiasa menyayangi kita, memberikan perhatiannya pada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.